Bapak Dr. Andes Haji Fajrul Islam, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemo, para panitia, dan terkhusus buat teman-teman peserta BIM yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan daripada materi bimbingan perkawinan yang akan diantarkan oleh Bapak pemateri. Beliau ini kesehariannya adalah selaku pembina di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju selaku tata usaha. Jadi alhamdulillah hari ini betul-betul luar biasa ya, para peserta mendapatkan pemateri-pemateri yang sangat-sangat luar biasa. Ini jarang terjadi ya, ini satu paket yang datang. Jadi oleh karenanya maka saya mengharapkan kepada kita semua supaya mengikuti materi yang akan disampaikan oleh beliau ini ya, yaitu bagaimana kiat-kiat kita untuk membangun generasi yang berkualitas. Jadi tadi itu ada kaitannya dengan yang pertama tadi ini, untuk bisa mencapai generasi yang berkualitas itu seperti apa ya. Jadi disiapkan memang otaknya ini, pokoknya sudah mulai dijalankan itu otaknya ya, jangan nanti bagaimana ya. Jadi sekarang ini sudah mulai dimunculkan itu dalam otaknya itu, bagaimana supaya generasi yang saya munculkan nanti, yang saya lahirkan nanti itu berkualitas ya. Jangan kita melahirkan generasi gembel ya, generasi yang tangguh, generasi yang Qur'ani. Nah, itu yang kita harapkan, yang berakhlakul karimah. Nah, bagaimana untuk mencapai itu, insya Allah akan diantarkan oleh Bapak pemateri kita. Kepada Bapak saya persilakan dengan hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak bersemangat, sholat kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomo yang ganteng di depan ini, tertulis. Terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, yang terhormat rekan-rekan yang mewakili Kasih Dimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, hadirin dan hadirat peserta BIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut materi ini, saya mau tanya dulu, apakah yang hadir sekarang ini semuanya calon pengantin atau ada yang masih remaja gitu? Calon pengantin semua ya? Ya? Ada yang sudah? Oh, ada yang sudah pengantin. Alhamdulillah, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini, silaturahminya kita di sini, ini terjadi karena atas izin dan kehendak Allah. Semoga dengan duduknya kita di sini, silaturahminya kita di sini, hadirnya kita di sini menjadi wasilah Allah menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita, khususnya dalam rangka membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, insyaallah.
membangun keluarga sakinah itu tidak semudah dan tak seindah dengan apa yang kita bayangkan. Banyak rumah tangga tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuannya, tetapi banyak pula rumah tangga yang kandas bahkan tenggelam sebelum sampai ke pulau impian yang dirindukan dan dicita-citakannya. Kita lihat para artis, kadang baru 1 bulan berumah tangga, setelah itu langsung cerai lagi. Di Pengadilan Agama Bandung saat ini itu ratusan tiap hari orang antrian untuk mengurus perceraian. Padahal usia mereka yang mau cerai itu usia-usia muda semua. Nah, ada apa ya dalam hal ini sehingga mereka mau cerai padahal usianya masih muda? Pasti ada permasalahan. Ya. Jadi rumah tangga yang bahagia itu tidak terletak pada suami yang ganteng dan tidak terletak pada istri yang cantik. Jangan mengatakan bahwa alangkah bahagianya saya seandainya Ayu Ting Ting janda muda dapat menjadi istri saya. Belum tentu. Jangan coba-coba bawa Ayu Ting Ting di Sampaga ini mau bawa jalan-jalan ke pasar. Kalau kita tahan mental bagus, karena sedikit-sedikit pasti banyak orang yang mau selfie. Tapi kalau kita cemburu, waspadalah. Jadi belum tentu. Jangan cuma mengatakan bahwa alangkah bahagianya seandainya Dul, anaknya Ahmad Dhani, atau anaknya Sule dapat menjadi suami saya. Biar tidak makan sehari semalam, yang penting dia menjadi suami saya akan tetap bahagia. Belum tentu. Pun jangan kita mengatakan bahwa alangkah bahagianya saya sekiranya saya memiliki rumah yang bertingkat. Betapa banyak orang-orang yang kaya, para artis yang ada di kota-kota besar, tingkat rumahnya bukan cuma 1 tingkat, ada yang 2, 3, bahkan ada yang sampai 5 tingkat. Rumahnya pun bukan cuma 1, kadang lebih daripada 3. Tetapi justru mereka juga bercerai di antara mereka. Dan jangan juga kita mengatakan bahwa alangkah bahagianya saya sehingga sekiranya ada mobil saya yang kilat, mobil mewah terparkir di depan rumah saya. Belum tentu. Kenapa? Karena inti kebahagiaan pada hakikatnya, bagaimana kita ke gunung itu sama mendaki, ke jurang sama menurun, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bagus. Ada sama dimakan, tidak ada sama tidak ada sama lapar lah, tapi tidak ada sama bersabar. Kadang-kadang rumah tangga kita ada sama dimakan, tidak ada piring melayang dalam rumah, gelas melayang dalam rumah. Akhirnya kadang-kadang kaca lemari yang tidak ikut terlibat dalam persoalan rumah tangga ikut pecah juga. Anak-anak kadang-kala tidak ikut terlibat dalam pertengkaran orang tuanya, jadi sasaran juga untuk dipukul. Akhirnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bisa-bisa juga kalau anak kita ya dipukul dengan ini, bisa-bisa kita akan dibawa di Komnas Perlindungan Anak. Iya. Jadi inti rumah tangga pada hakikatnya, bagaimana dalam rumah tangga itu dibangun di atas landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapan ini tidak dibangun, jangan harap rumah tangga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah. Banyak orang mau berumah tangga, cita-citanya ingin bahagia dan sejahtera kehidupan rumah tangganya, tetapi dia sendiri tidak mau melaksanakan sholat. Bagaimana mau bisa jadi rumah tangga yang baik? Apalagi perintah sholat ini wajib, harus kita dirikan, tegakkan. Tidak bisa kita tegak, boleh sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, boleh sholat berbaring. Tidak bisa sholat berbaring, pakai isyarat kepala. Jika sholat dengan isyarat kepala juga tidak bisa, pakailah isyarat mata.
Jika sholat isyarat mata tidak dapat kita lakukan, pakai isyarat hati. Kalau sholat dengan isyarat hati pun tak dapat kita lakukan, maka diam sajalah. Berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi membangun generasi ini harus jaga sholatnya. Jangan mempermainkan. Laki-laki harus tepat waktu di masjid. Jangan tiba waktu sholat nanti anak kita disuruh ke masjid, sementara kita suami cari ayam yang masih berkeliaran di halaman orang lain. Nah, ini tidak benar ini. Sampai jam berapa? Kita tidak boleh setengah jam. Tidak boleh lewat jam 12 ya. Makanya akan tempat untuk sholat. Jangan sampai kita berbicara sholat, kita sendiri tidak sholat. Iya. Waspada. Kalau kita diingatkan kadang-kadang kalau kita bicara itu lupa. Iya. Jadi membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus dimulai dari generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas adalah generasi yang senantiasa menjaga pelaksanaan sholat, khususnya sholat yang 5 waktu. Kita sebagai suami harus mampu menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Kalau istri kita tidak sholat, kita ajak dia untuk sholat. Selama bendera Jepang tidak berkibar di atas. Kalau berkibar jangan disuruh, Pak. Bahaya. Ya. Tapi kata orang lain kalau tidak bisa, kalau misalnya kita jalan di trotoar ada lampu merah menyala, iya. Kan masih ada trotoar lain bisa jalan di sampingnya. Jangan, waspada. Iya. Jadi harus dimulai dari diri kita untuk senantiasa menjaga perintah Allah. Jangan di waktu masa-masa indahnya saja. Kata-kata indah kita itu sangat indah kepada istri kita, calon istri kita. Begitu sudah berumah tangga, ada anak 2, 3, 4, kata indah ini sudah mulai pudar. Jadi waspada, Bu. Dalam ilmu psikologi, laki-laki itu puber ada 3 kali. Iya, beda perempuan. Makanya kalau laki-laki sudah tua masih pakai celana jeans ini, celana levis, itu masih wajar. Bukan cuma pakai celana jeans lagi, dia bawa kadang-kadang bawa sisir juga. Iya, bawa sisir. Waspada. Iya. Tapi kalau sekali-sekali bawa sisir tidak apa-apa. Iya, 3 kali pubernya laki-laki. Yang pertama biasanya di usia 17 tahun. Sekarang ini ada usia 14 tahun sudah mulai ada pancaroba. Biasanya diawali dengan suaranya sudah mulai berubah. Ya, dia mimpi junub, mimpi basah. Kemudian kadang-kala kumisnya sudah mulai tumbuh. Itu puber pertama. Ya. Kalau perempuan biasanya dia datang bulan. Itu puber pertama. Puber kedua laki-laki. Ya. Itu tatkala masuk anak ketiga dan keempat. Jadi waspada ibu-ibu yang mau jadi calon untuk rumah tangga ini, hati-hati tatkala memasuki anak ketiga keempat. Karena biasanya pada saat begini istri kita itu sudah jarang lagi memakai make up untuk membahagiakan suaminya. Nanti dia pakai bedak-bedak mewah, lipstick yang bermerek, alisnya juga pakai pensil onyeng yang bermerek kalau mau ke pesta atau ke pengajian. Tapi untuk melayani kewajiban suaminya yang ada dalam kamar, dia ngambil apa adanya. Bagaimana suami tidak bosan? Betul? Saya lihat banyak kata-kata. Iya. Jadi waspada. Jadi kita sebagai generasi harus sudah mulai tahu ini, mempersiapkan diri kita agar keluarga kita juga menjadi keluarga yang sakinah. Iya. Yang berikut, iya, berkaitan dengan materi ini perlu kami sampaikan. Ya. Pertama, kejayaan dan kehancuran suatu bangsa itu tergantung kepada kualitas generasi yang mengembangnya.
Kalau kualitas generasinya amburadul, tidak menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya, maka jangan harap kejayaan dan kemajuan suatu bangsa itu terwujud dalam kehidupan kita. Hal yang mendasar sangat menentukan kualitas sebuah generasi adalah pemikirannya. Inilah yang membedakan antara kita dengan binatang, karena adanya pikiran. Kita dengan binatang sama-sama, masing-masing punya kepala, punya telinga, punya mata, punya mulut, punya kaki. Tapi yang membedakan kita adalah pemikiran. Nah, kalau ada di antara manusia tidak berfungsi pemikirannya ini, berarti dia sama dengan binatang. Iya, pergi jalan ke kanan biar buka baju tidak ada masalah. Kenapa? Karena pemikiran tidak berfungsi. Makanya waspada. Bahkan kita bisa lebih hina daripada binatang. Pemikiran yang cemerlang akan mengantarkan suatu bangsa untuk mencapai keunggulan dan kejayaan, dapat memimpin umat manusia dan mensejahterakannya dalam kehidupan di dunia ini. Baik, kita lanjut. Maghrib mengaji awal pembentukan karakter dan akhlak anak kita. Jadi kita sebagai generasi sekarang ini yang menginginkan generasi yang berkualitas, harus sejak dini dibiasakan anak kita untuk membaca Al-Quran. Kalau secara langsung kita tidak dapat menuntun anak kita membaca Al-Quran, maka marilah kita titipkan anak-anak kita itu kepada guru mengaji, kepada ustadz, kepada Pak Imam, atau dititip di TPA, TPQ. Apa itu TPA? Ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, titip dia situ untuk belajar mengaji. Dan kita sebagai orang tua, kalau anak kita dititip situ ada iurannya, harus kita membayar iuran tersebut, karena kasihan guru mengaji kita. Tidak pergi ke kebunnya untuk bekerja, tidak pergi ke pasar untuk mencari uang, hanya untuk mengajar anak kita. Maka kita harus tenggang rasa. Yang terjadi sekarang di kota-kota besar, ini guru mengaji sudah tidak pergi ke pasar berjualan, iya, hanya untuk mengajar anak kita, tidak pergi lagi ke kebunnya hanya untuk mengajar anak kita. Diminta uang iuran 5.000 sebulan, bukan main pikirnya. 5.000 satu bulan. Sementara kalau rusak motornya, rusak televisinya, tabungnya tidak berfungsi, dibawa ke bengkel, servis televisi mengatakan, Pak, televisi kita ini bisa bagus kalau diganti tabungnya. Ditanya berapa harga tabung? 500.000 Pak. Kalau Bapak mau bayar, saya bagi. Kalau tidak, dibawa pulang ke kita. Dia bayar 500.000, yang penting bagus televisinya. Anaknya minta uang 5.000 satu bulan untuk iurannya di TPA, tidak mau sekali. Dia bilang, kenapa ada lagi guru-guru mengaji itu minta bayaran? Kenapa ada Al-Quran lagi dibayar? Bagaimana? Anak tidak usah. Tidak mungkin televisi yang mau mendoakan kita kalau kita sudah mati. Motor berapapun harganya, onderdeelnya kalau dia rusak, atau misalnya olinya kalau dia sudah tua, berapapun harganya pasti kita ganti dan kita bayar. Yang penting jadi oli baru. Tapi kalau anak kita rusak, kadang-kala kita tidak menghayati persoalan-persoalan ini. Jadi hati-hati. Sudah ada yang punya? Belum? Ya?